Nah, mau lu cukur di mana tuh? Ini nggak dicukur, Kayak Dora. nggak dicukurin, makan panjang, diikat, ditarik, kayak putusin gelasan. Menurut pemikiran gue ya, Iya. itu gimmick, Oh, settingan. settingan menurut gua. Kan dia nggak kenal Vicky Prasetyo. Kalau gue orang profesional, Oh iya. di saat kita bermain, lu mau junior, mau senior kayak, ayo silakan nggak apa-apa. Lu mau apain gue juga nggak apa-apa. Tapi setelah turun panggung, Beda lagi dong. nah Hormat tetap tetap yang dijaga. namanya saling menghargai. Kamera, itu kamera. Kalau nggak kuat, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Bedu di program kesayangan kita semua yang ada di kanal Bedu. Apalagi kalau bukan di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. waktunya kita ketawa-ketawa bersama bintang tamu kita pada sore hari ini. Please welcome to Mr. Haji Sujarwo. Lengkap banget nama gue lu panggil. Haji kan? Oh Udah iya Haji Haji. kan? Iya. Haji tapi Jarwo. Jarwo itu jarang makan sawo. Jarwo makan sawo. Tapi kita kenalnya orang Jarwo Kuat. Ya. Ini Jarwo Kuat sih nama dari apa sih? Ya nama ya dari dulu. Kenapa nama Jarwo Kuat? Kenapa nggak Jarwo Lemah gitu? Ya kan kuat itu supaya karakter gua bisa kuat. Iya. Menghadapi karir kedepannya bisa lebih kuat lagi. Dulu kan namanya Bang Jarwo doang, saya tahu kan. Iya, Jarwo Tapi Diamor pas- dulu. Iya, Jarwo Diamor. Pas tampil di Republik Mimpi. BBM. Ya. Mimpi apa Republik Republik BBM? Mimpi. Republik Mimpi berperan Iya. sebagai Yusuf Kala. Ya. Makanya JK. Jika Nah, di presenternya ada JK adalah Jarwo. kuat. Wah. Gitu. Effendi Ghazali tuh yang ngasih Iya. nama. Dan alhamdulillah sekarang kuat berdiri sampai sekarang ya kan? Yes, masih. Masih kuat. Enggak masalahnya. Kadang-kadang dibantuin juga megangnya. Artinya masih berdiri dan masih eksis gitu. Iya, masih eksis karirnya. Alhamdulillah. Jadi, Tuh, nah- mau lu cukur di mana tuh? Ini nggak dicukur, Kayak Dora. nggak dicukurin, makan panjang, diikat, ditarik, kayak putusin gelasan. Poni lu kayak horden kue cubit. Oh, gitu. Yang ada di depan Bank BCA ya. Iya, Bang Jarwo. Aku di mana? Ini sekarang kan Bang Jarwo sebagai ketua Paski DKI ya. Bukan. Paski DKI. Itu lu tuh bikin turun lagi gua Enggak, jawabannya. habis Paski DKI kan naik Paski Pusat. Ketua umum. Ketua umum, ketua Pasti Paski. DKI masih Siapa tuh? Denny Cagur. Denny Cagur wakilnya. Nah wakilnya tuh brengsek tuh. Awal doang datang menggebu-gebu. Kita bikin musda. Setelah musda ngilang. Siapa sih dia? Si anjing. Tuh kan keluar lagi kan. Udah wanti-wanti loh tadi tuh. Kodok siapa lagi? Gue juga gitu. Kasihan lu nih Cagur. Tapi kan sekarang Denny udah terjun di politik juga kan. Iya. Dari berangkat dari ketua Paski DKI langsung diangkat sebagai ketua Nah di itu yang gue partai. sayangin makanya. Harusnya Iya. udah jadi ketua Paski DKI ya udah. Iya. Jangan ngambil yang berpolitik lagi. Iya. Aduh, Dia udah bet- pusing lagi gue bilang. Tenang aja kan masih banyak yang lain nanti. Masih banyak yang rusak banyak. Siapa lagi yang memimpin Paski lagi ke depannya? Benar. Sadar generasi. Banyak kok, banyak. Lu sebagai yang gua andil nggak lu jaga. Saya kan hanya mengawal. Mengawal di awal. Orang mengawal sampai akhir. Itu namanya mengakhiri. Jangan mengawali. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Nah, saya hanya mengawali. Silakan teman-teman yang mengakhiri. Itu. Allah. Jadi tugas saya itu adalah mengawal agar Denny Cagur terpilih menjadi ketua Paski DKI. Ya. Dan Paski DKI berjalan. Nah, dulu. Ini berdua ke speaker.
Di Bedul. Coba bikin. Nggak ada kulit dari sweater dipakai. Pegang nama aja dah. Pegang. Orang dari kulit. Nggak ada di situ. Nih ke tengahnya nih. Nih. Coba pukul dah, nggak bunyi. Tuh. Gembos. Ini juga dari BMR. Ya namanya juga set budgetnya murah ya kan. Lu sodokan kau butuh. Ini Aku malah beli kue putu. kenapa Bang? Bohong tukangnya. Kok tukang bohong? Nah, gua beli. Iya. Beli kan bunyi. Bunyi. Pas sampai rumah kagak bunyi. Beli kuenya bukan beli bunyinya. Gua beli kue putu lagi. Lagian sodokan kue putu kayak gini. Ini kan bukan sodokan kue putu. Apa? Prek. Wajar masih ngerokok kan? Enggak. Gua kalau di konten tuh nggak pernah gua ngerokok. Iya. Harus nggak ngerokok. Memberikan contoh yang nggak baik buat generasi muda. Oh iya. Ya setelah keluar dari konten baru kita ngerokok nggak Ngerokok, apa-apa oke. gitu. Buat diri sendiri aja kita nikmatin. Iya iya. Tapi emang berarti Bang Jarod termasuk orang yang nggak setuju ketika ada konten tapi di situ dia melakukan ngerokok, minum alkohol. Iya betul. Nggak Takutnya setuju. kan nggak memberikan contoh yang baik Iya, kepada iya. anak-anak remaja yang nonton kan. Yang namanya itu kan yang nonton itu kan dari semua umur. Iya. Iya kan kalau ditiru gimana? Bener-bener Iya makanya. kan makanya lu jangan ngerokok. Kagak lagi kan di puasa Bang Jarwo. Oh iya ya. Udah nggak mungkin. Belum beduk ya? Belum. Beduk aja kamu aja gimana? Ya kan oke. Jangan kemana nanti Beduk lagi bakal balik lagi. Tetaplah bersama saya Beduk di Menunggu Beduk Madrid. Sabar, semua pasti ada. Waktunya. Ya, kita langsung ngobrol lagi sama Bang Jarwo, Bang. Menurut Bang Jarwo tuh melawak tuh bebas atau ada batasannya? Yang penting orang ketawa. Bebas tapi dalam koridor yang harus tetap kita jaga dengan baik. Jangan sampai menyalahi aturan. Oh, iya? Itu kan misalnya ngelawak terus kita apa namanya Nonton Oscar nggak? Yang Will Smith nampar itu Chris. gua ada di situ. Lu nggak ngeliat? Tuh Bang Jarwo diundang di Piala Oscar diundang. Lah iya. Terus sebagai apa? Itu kostum. Bladrop. Sama Oscar Lawalata. Bukan Oscar Lawalata. Academy Award. Iya, Academy Award. Yang si Chris Rock lagi. Iya. Ngawang lagi ngawang. Banyak terus Tampar. Pak sama Will Smith. menurut pemikiran gua ya, Iya. itu gimmick. Oh settingan. Settingan menurut gua. Kan dia nggak kenal Vicky Prasetyo. Kalau Vicky emang raja gimmick. Berat orang tuh. Puasa jangan ngomongin orang. Abi datang, dia mau gedein barangnya. Mau ngapain lu Vicky? Urusannya HP di ini bulan puasa. Nggak ada otaknya si Vicky tuh. Tampar Vicky ya. Udah telepon. Tampar Vicky Kalau bener. perlu sekalian video call Mami Abi sekalian. Kita buka bersama di sini. Yang enggak aja tuh. Iya. Lagi tuh pakai bulan Ramadan pakai datang juga ke sini. Ya lihat dulu kenapa Si sih? Miabinya ya. Nah iya. Oh, datang bulan Ramadan. Kalau mie ayam banyak di sini. Lu serius? Ini lagi cerita bentar, tapi diangkat apa enggak kita nggak tahu deh. Nah, terus waktu itu Iya. artinya apa yang Bang Jarwo bisa tangkap dari kejadian si Will Smith nampar Chris Rock nih? Artinya Nah itu, iya. Sebenarnya kan ini udah ada skripnya ya sebelumnya. Panitia juga udah tahu kan. Pasti ada skripnya apa yang mau disampaikan sama Chris. Saya betulin ya. Nah. Jadi si Chris Rock ngomong bawa nama-nama istrinya si Will Smith. Ya, Nah, kan palanya botak tuh Ya. istrinya si Will Smith. ya, Nah, kan ada film G.I. Jane. ya. Itu perannya botak. Nah, Ya. hey, halo istrinya Will Smith, saya tunggu ya di film G.I. Jane. Nanti kan botak gue pada ketawa tuh. Ya. Nah, Will Smith maju tuh nampar. Nah, apa yang bisa Bang Jarwo lihat dari situasi seperti itu antara komedian dan komedian ada ketersinggungan di situ. Padahal kan apalagi orang muda tahu yang namanya dark jokes ya istilahnya tuh. Nah, menurut Bang Jarwo itu gimana? Ya,
mungkin di sana tuh lebih bebas dalam berekspresi dalam komedi ya. Tapi tentu walaupun sebebas-bebasnya, tapi seenggaknya Chris Rock itu harus tahu juga bagaimana kondisi sebenarnya istrinya Will Smith itu kan. Ya itu karena dia sakit kanker kalau nggak salah ya. Nggak tahu saya. Ya? Saya nggak tahu, pernah tahu. Oh itu Kanker. bukan kanker, ini apa? Turun bro. Oh seperti itu. Ya pokoknya penampilan seperti itulah ya. Iya, mungkin ketersinggungan itu. Iya, tersinggung dia. Tapi akhirnya Will Smith minta maaf. Iya, ya emosi Iya. kan, karena emosi sesaat. Ya mungkin tersinggung waktu itu. Akhirnya dia minta maaf, kekeliruannya sama dua-dua sama-sama salah. Bang Jarwo pernah nggak marah sama pelawak-pelawak muda yang ngelawaknya berlebihan? Soalnya ada juga pelawak senior yang pernah marahin pelawak-pelawak muda. Kalau gue orang profesional, Oh iya. di saat kita bermain, lu mau junior, mau senior kayak, ayo silakan nggak apa-apa. Lu mau apain gue juga nggak apa-apa. Tapi setelah turun panggung, Beda lagi dong. nah Hormat tetap tetap yang dijaga. namanya saling menghargai, Iya. saling menghormati itu tetap harus ada. Kalau gue sih bebas kalau udah main. Tapi nggak pernah sampai marah sama Nggak pelawak. ada, nggak pernah gue sama sekali. Iya, saya dulu termasuk pelawak yang pernah dimarahin sama senior. Oh, Tapi sekarang malah jadi deket banget. iya iya. Sama Pak Haji Bolot. Memang sama semua orang. Semua orang itu gitu ya. Penontonnya sampai mau digampar. Pak Haji Bolot tuh galak loh. Tapi kita ya saling mengerti lah. Ngerti ya. Tiap ya. orang tuh kan akhirnya saya jadi mengerti beda karakternya. karakter. Iya, akhirnya saya jadi mengerti karakternya. Ya. Bang Jarwo. Oh, kalau sama Pak Haji kita harus begini ngelawaknya. Walaupun dia begitu kita nggak boleh sembarang, kadang dia naknya beda gitu Iya. kan. Oh, jadi ngerti. Akhirnya sekarang jadi deket gitu kan. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bang Jarwo ya. Wah. Ya udah. Jangan kemana-mana, tetap di Bedul, ke Maghrib, sabar, semua masih ada. Waktunya. Kita nonton film atau sinetron PPT. Para pencari Tuhan. Itu udah 15 season. 15 season, jilid 15. 15 tahun berarti ya kan? Yes. Dari tahun keberapa Bang Jarwo ada di situ? Dari tahun awal. 15 tahun enggak Iya. bosen Bang Jarwo. Enggak, orang dibayar ngapain? Kecuali dikasih transport doang tuh, Bang. Tadi kan dapat ini cicau pada juga. Makasih Bang Jarwo, dari cicau pada. Dari cap kaki 3, dari Petik Kino. Iya, nggak apa-apa. Kalau gua sama temen mah asik-asik aja. Iya. Si Tagus sih bilangnya transfer tuan. Ada ini Kun. Iya, 15 tahun. Perannya kan maksudnya ya memerankan tokoh yang itu aja Iya, kan. Pak Jalal. Pak Jalal, dan apakah tidak udahlah walaupun ada uangnya tapi ya, gue udah bosan, udah nggak ada tantangannya lagi tuh. Soalnya setiap episode itu punya tema besar. Oh. Setiap episode Itu berganti terus. Yang punya challenge-nya ya artinya tetap ada challenge-nya ya. Ya, tetap ada tantangan di situ. Nanti gua walaupun sebagai orang kaya yang sombong tapi dermawan. Nah, episode jilid berikutnya itu ada konflik-konflik yang membuat gua menjadi terus terasa akting gua. Iya. Dan situ ketemu terus sama Pak Haji Deddy Mizwar. Jadi bisa dibilang bahwa sekarang ini aktor gue sekarang ini. Iya. Berarti Nggak jauh lah. Ya. iya. Kayak Will Smith nggak jauh lah Nggak bedanya. jauh. Berarti bisa ketawa, bisa menangis, bisa marah. Belum tentu semua pelawak bisa berakting. Iya betul. Coba lu bayangin 5 halaman dialog, 6 halaman itu bisa hafal, bisa ini. Coba. Oke. Saya coba dong mainkan peran Bang Pak Jalal itu di sini, mainkan perannya. Saya sebagai Udin Udin tuh yang gimana? Hansip ya? Orang miskin. Tapi sekarang udah nggak jadi hansip lagi. Iya. Dia sekarang jadi tema besar. Udin nganga kan saya? Ya. Dia itu salah satu karyawan dari atau yang bantu pesantren lansia. Rahasia. Saya pengen di sini Pak Jalal habis marah, begitu melihat Udin dia sedih. Yeah. Langsung nangis sampai keluar air mata ya. Oke. Kamera. Kalau nggak kuat, angkat tangan. Ini yang lain nih. Action. Din, Iya Pak. lo itu kan udah janji
Kemarin gue suruh nyari 10 orang lansia. Dan kalau lu berhasil mendapatkan 10 orang lansia, lu gue kasih 1 miliar. Ini baru 2 orang. 8 lagi mana? Ya sabar, ntar juga lama-lama dia lansia. Nunggu berapa tahun? Nah kan, yang penting kan ntar bakal jadi lansia. Ya bukan. Lansia di Indonesia ini banyak, tahu nggak lo yang terlantar? Nah, emang mereka juga lansia. Lansia kan manusia yang lanjut tapi sia-sia. Salah satunya itu. Oh, itu. Mana janji itu utang. Dalam Islam nggak boleh melanggar janji, tahu nggak lo? Tapi kan saya kan orang yang nggak punya apa-apa disuruh ke sana kagak dikasih ongkos. Saya duit dari mana Pak Jalal? Janji kita di awal nggak ada ongkos kan? Kalau dapat gue kasih 1 miliar. Ongkos lu cari sendiri ya Mas Asrul, lu cari sono. Tapi kan saya juga Udah. buat makan anak saya Pak Jalal. Buat makan. Lu itu makan yang dipikirin. Tapi nggak ada lo kerja lu mana? Orang kerja dulu baru dapat duit. Yang lu pikirin duit dulu, baru lu kerja. Pak Jalal. Udah, aku mau renang. Wah, mau renang. Kakak dong. Iya, habis marah-marah berenang. Di belakang ada kolam renang. ya. Rakaya. Panas ya, Bos. Iya. Terus. Apa sih sebenarnya yang membedakan komedi kita yang sekarang sama yang dulu nih di zaman-zaman apa Jarod tuh Diamor? Konsepnya sebenarnya sama aja sih. Komedi dulu sama sekarang ini. Sama-sama ingin. Ya gitu-gitu aja sih. Iya. Yang leluconnya, kemudian apa konflik-konflik ceritanya hampir sama juga sih. Ya yang membedakan mungkin apa ya, selera aja sih. Selera kalau dulu kan lebih banyak slapstick gitu kan. Nah kalau sekarang lebih verbal, lebih banyak. Slapstick juga ada, tapi masih tetap disukai kok slapstick. Oke. Kayak Bang Ajis Gagap kan? Iya. Masih tetap disukai. Nah ini sebuah fenomena yang harus Pak Jarwo jawab dan komentari ya. Dulu kita muncul sebagai seorang komedian atau pelawak dengan bergrup, berkelompok. Mulai dari Bagito, Warkop, Bagito, Jakarta. Patrio, Jakarta, dan segala macamnya, Diamor, Cagur ya, yang personelnya dikeluarin itu ada. Patrio. Itu yang dikeluarin siapa? Saya. Ya. Nah sekarang muncul fenomena stand up komedi. Ya. Tapi dia nggak tampil stand up, nggak tampil sendiri, tampilnya bergrup juga, berkelompok juga. Iya. Nah, tolong dikomentari dan tolong jawab ya. Tapi jangan sekarang, setelah ini ya. Oke? Terlalu dah. Konten lu. Kayak nanya gua. Jangan gimana dah. Tetap di bedog, Madrid. Sabar, semua pasti ada waktunya. Nah, Bang Jarwo, ternyata pertanyaannya nggak perlu dijawab pada waktu kita sudah habis. Makasih. Closing gitu doang. Iya. Makasih udah datang ya. Ya makasih kalau gitu. Aku juga lega jadinya. Ya udah tutup. Kita jawab nanti ya. Ya. Iya. Nggak marah kan? Kagak, ngapain gua marah. Udah kalau marah saya kan Kagak. tadi udah kamu datang lagi. Kagak, aku pasti datang. Kalau diundang datang ya. Ya insya Allah. Berarti nggak datang. Sesuai aja. Ya udah terakhir jawab dah. Iya. Apa lu pertanyaan lu apa? Ini pertanyaan berkualitas loh. Orang bisa dilihat kualitasnya dari jawabannya. Apa? Bagaimana Pak Jarwo melihatnya? Orang dulu bergrup, ya kan? Untuk menjadi seorang komedian, repot-repot cari kelompok, cari teman untuk menjadi seorang pelawak. Sekarang nggak usah, sendiri-sendiri aja udah muncul sebagai seorang stand up komedian, sebagai komika. Muncul dengan sendiri-sendiri. Tapi akhirnya masuk TV-nya bergrup juga. Akhirnya tampil beramai-ramai juga. Nah, bagaimana Pak Jarwo melihat fenomena ini? Ya kalau dulu kan bergrupnya benar-benar, misalnya orangnya itu aja kan. Iya. 3 orang grupnya, misalnya Diamor ya 4 orang. Kalau sekarang kan rame-rame bukan ngegrup gitu kan. Bukan. Jadi dari bermain berbagai, kelompok akhirnya kan. Berbagai macam komedian kumpul dalam satu program. Betul. Dan ini kan udah beda zaman. Selera juga udah beda. Kalau dulu misalnya ya seleranya orang suka grup. Nah sekarang tumbuh ya namanya stand up komedian. Ya udah nggak apa-apa, biar aja mereka tumbuh. Iya. Itu kan semua proses alam. Dan akhirnya mereka juga nanti insya Allah ke depannya grup pelawak akan ada muncul lagi. Itu ya. pas gini. Apalagi
tanggung jawab wakil ketua Paski DKI ini harus ada juga di situ kontribusinya kan, jangan di awal doang terus kabur. Makasih ya udah datang ke Poni lu gue belah dua. Oke, terima kasih telah menyaksikan Bedegu Maghrib ya, saksikan terus Bedegu Maghrib setiap hari selama bulan Ramadan hanya di kanal Bedegu. Bang Jarod, terima kasih ya. Sama-sama. Udah hadir ya. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.